Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Nah, jadi kali ini kita akan membahas adanya dugaan keterlibatan Partai Banteng di isu ijazah palsu Pak Jokowi. Serius? Katanya sih gitu, kata kanal YouTube Kontra Narasi. PDIP terlibat dalam isu Ijazah palsu. ijazah palsu. Jadi kayak yang nyebarin, yang gembar-gemborin, katanya sih orang internal PDIP. Wow. Katanya. Kata Kontra Narasi. Menakutkan. Ya, jadi kayak semua itu berawal dari ada satu video itu tuh diunggah sama kanal YouTube-nya Kontra Narasi. Kontra Narasi, tanggal ya. 1 Desember Tahu. kemarin. Nah, judulnya tuh 7 bukti Banteng bermain di fitnah ijazah palsu Jokowi. Peran Wow. Megawati terungkap, katanya gitu. Wow. Ada 7 bukti dan peran Megawati terungkap. Katanya gitu. Wow, Dan this is huge. isunya juga selain Bu Megawati yang gerakin, ternyata Roy Suryo CS ini nih sebenarnya yang dijadiin boneka, jadi kayak apa ya, tumbal. Iya. Kayak Mungkin tumbal gitu istilahnya yang Jadi sebetulnya pelaku utamanya, aktor utamanya adalah PDIP. katanya, kata Kontra mungkin Narasi. dari cocok logi bukan itu Cocoklogi termasuknya. Cocok sih. loginya si Kontra Narasi mungkin. Iya. Karena ya emang kurang etis aja kalau misalnya partai yang langsung terjun dalam echo chamber. Ya, pasti kan isu Kenapa dugaan. kurang etis? ada Elektabilitasnya langsung ngedrop kalau Kalau ketahuan. kalau misal ternyata tahu-tahu itu beneran bohong atau cuma isu yang dibuat-buat. Mungkin. Iya kan. Nah, Oke. jadi ini tujuh buktinya tuh apa aja sih? Nah, itu yang pertama ada kalau Bu Mega nih sering sindir gitu soal polemik ijazah palsu Pak Jokowi. Jadi kan waktu di forumnya PDIP itu dia bilang gini, lah kok susah amat ya? Maksudnya susah amat sih buat nunjukin ijazah doang gitu. Kan kalau ada kasih aja. Kasih ke Nih, ibu. Pasti Enggak, ini ijazah ke publik, saya. ini Ke ijazah publik. saya gitu kan. Maksudnya ngapain ya, kan ini bikin netizen bertanya-tanya kayak lu apa ya, rapat internal tapi nyerempet ijazah palsu tuh ngapain gitu. Dan menurut Kontra Narasi ini, omongan Bu Megawati tuh ngindikasiin ya dia terlibat. Kenapa? Karena narasinya tuh template banget sama apa yang selama ini digaungkan sama Roy Suryo Cuman CS. kalau ini yang dia katakan ya Bu Mega, kalau saya akan balik bertanya, ya, Bu Mega ini kan ketua umumnya PDIP. PDIP adalah partai yang mendukung majunya Jokowi menjadi calon gubernur, menjadi calon presiden lagi. Bahkan mungkin ketika dia jadi calon wali kota di Solo. Kan PDIP juga pasti ya? Iya. Oh, berarti Iya nggak? benar-benar awal berpolitiknya Jokowi itu emang udah sama PDIP. Iya. Tapi saya agak lupa yang tentang 2005 yang di Solo ya. Saya rasa sih udah PDIP waktu itu ya. Iya sih. Yang mestinya kan dia tanya sama anak buahnya nggak sih Bu Mega? Woi, timku. Beneran. Ini beneran. Waktu itu kalian mengajukan nama Jokowi ke KPU. Itu pakai ijazah kan? Ijazahnya bener nggak sih? Iya. Tahun berapa ya kira-kira? Mungkin tahun 2005 pertama di Solo. Waktu itu partainya udah besar kan, PDIP. Partai terbesar. Iya, maksudnya waktu itu. karena logika aku kalau partai terbesar harusnya cross checknya atau dia apa ya kayak memvalidasi kadernya ini benar-benar berkualitas misalnya gitu untuk mewakili merepresentasikan PDIP harusnya mereka Harus punya hati-hati cross check. dong. Iya, Harusnya. Ini bukan partai-partai amatiran nih. Ini the biggest party at the time, paling tidak gini. Tahun 99 tuh luar biasa suaranya. Di atas 30% kalau nggak salah. Ya. Apa tuh 30%? PDIP 30% Elektabilitasnya atau suaranya? caleg tuh. caleg. Pemilihan DPR. legislatif, legislatif, dia 30%. Wow. Oke. Kan jauh lebih tinggi dari sekarang. Tapi poinnya adalah ya kan ada tahun 2005 maju Jokowi atas nama PSI, PDIP 2010, terus 2012 ke Jakarta, Iya, Jakarta. ya. Tanya lagi nggak 2014 ke Indonesia, 2019 ke Indonesia. Kan harusnya timnya apa? Tim pendukungnya itu yang datang ke KPU mengurus surat-suratnya. Itu kan pasti masih ada dong sampai sekarang. Dan itu udah belasan tahun loh, maksudnya kenapa Anda masih malah justru mempermasalahkan kan? Iya. Dulu beliau ini kayak mantan ini ya, kader
kader ya? Iya, kader dulu kan. Kader jadi Pak Jokowi gitu. Kan yang mengajukan nama Pak Jokowi menjadi calon wali kota, gubernur dan presiden adalah PDIP. Ya. Harusnya kalau ada dugaan kayak gitu, lu yang orang pertama justru yang tahu Partai kalau itu benar. Ya. Memang betul ada waktu itu ada seorang kader PDIP yang cerita tentang itu tuh, yang beli ijazah di Jalan Pramuka. Jalan Pramuka. Siapa? Lupa saya namanya, tapi dia orang Bitor. Dia kan PDIP kan. Tapi kan yang lain-lainnya, orang-orang PDIP yang lain bilang nggak benar tuh Bitor gitu ya. Ngarang. Bitor tuh memang pernah bilang bahwa kader-kader PDIP emang banyak tuh yang maju dengan ijazah-ijazah palsu. Calegnya. Ih, caleg-caleg dia. Itu dibantah sama teman-temannya. Nah, begitu juga dengan soal ijazah palsu Jokowi ya. Tapi kembali ke pernyataan Bu Mega. Itu agak aneh kalau menurut saya Bu Mega sampai bilang bahwa tunjukin aja. Lah, kamu sebagai partainya Jokowi waktu itu. Iya kan. Udah pernah lihat belum sih? Masa nggak pernah lihat gitu? Maksudnya ini udah belasan tahun dan Betul. Pak Jokowi udah mengalami berapa kali pemilu ya? Maksudnya pemilu wali kota, gubernur, presiden 2 kali, udah 4 kali, dan itu udah belasan tahun. Maksudnya masa nggak di cross check dulu sih, partai sebesar itu nggak ada mekanisme pemeriksaan yang benar-benar ketat gitu loh? Iya, harusnya kalau emang benar, justru agak malu nggak sih? Agak malu dong. Jadi itu sebuah satu kegagalan yang mungkin besar kalau emang itu benar. Kalau itu benar ya. Tapi pertanyaan ini sendiri mencerminkan betapa buruknya manajemen pengkaderan mereka, pemilihan siapa yang akan maju sebagai, kayak tadi Nui bilang kan, bayangin kalau ternyata waktu itu mereka maju dengan ketika diperiksa oleh KPU, ini mana nih ijazah, kok nggak ada, ya, itu kan masih malu. Iya. Makanya jadi rada menggelikan, mengherankan nih kalau Bu Mega justru bilang bahwa kasih lihat aja, kayak cuci tangan gitu nggak sih kesannya? Iya. Karena mungkin mentang-mentang udah bukan kader gitu kan. Jadi karena maksudnya gini, mungkin kalau selama ini sebelum kalau kalian nonton video kontra narasi itu, mungkin orang kan akan berpikir kalau dia nyentil Pak Jokowi itu lebih ke kayak, nih orang emang sakit hati aja ditinggal. Maksudnya kayak orang sebesar, maksudnya gini, PDIP tuh kayak seakan-akan membesarkan nama Pak Jokowi gitu kan ya. Terus pas udah besar banget ditinggal gitu aja. Terus jadi kayak ada sakit hati lah kalau bahasa anak muda gitu kan. Jadi orang tuh pasti kalau nggak yang maksudnya kayak cocok lagi gitu, mungkin orang akan mikir, ah ini mah orang sakit hati aja karena ditinggal. Iya sih. Tapi kalau kita nonton kontra narasi, wah nyambung juga. Karena bener-bener apa yang dibilang sama Bu Megawati itu sangat-sangat template sama apa yang selama ini diomongin sama Roy CS ya, si Dokter Tifa dan yang lain-lain, kayak mana ijazahnya, tunjukin aja sih mana gitu-gitu kan. Dan ditambah lagi si kontra narasi ini bandingin apa ya, bukan keblunderan sih mungkin ya, semacam omongan Bu Megawati ini sama Pak SBY yang ternyata juga tiba-tiba banget nih beli buku berjudul Jokowi White Paper. Entah untuk apa gitu kan. Itu yang dia jual ke Australia itu ya? Mungkin yang salah satu yang beli Pak SBY mungkin. Ada pusing Bang, karena udah ngeluarin buku yang Gibran juga kan. Enggak, tapi enggak, kalau Roy Suryo itu bukan. Kalau yang Gibran tuh Rismond Sianipar. Kalau yang Jokowi itu Roy Suryo. Tuh nggak tahu tuh apa bukunya dibeli juga apa enggak gitu kan. Cuman tapi kan kalau itu sebenarnya cocok loginya bisa dua, antara emang mungkin join the wave atau kayak ikut arus isunya, atau mungkin jadinya pengen baca emang apa sih yang palsu ini, yang benar nggak palsu menurut analisis Roy Suryo. Mungkin Pak SBY cuman sangat antusias, bukan ingin sangat curious, ingin tahu gitu kan. Apa sih yang dibilang sebagai bukti-bukti? Kadang kan kita kalau menghadapi orang pembenci, kadang kita juga pengen lihat aja sih sudut pandang pembenci itu. Saya pribadi termasuk orang yang kepengen baca, tapi nggak kepengen beli. Ini udah berapa episode gitu Bang Ade bilang Bang Ade mau gitu. Bahkan aku bilang kan, aku mau beli kalau memang ada. Cuman nggak tahu belinya di mana. Coba tolong di komen cara belinya. DM Pak Roy Suryonya Pak. Aduh males banget. Dia bilang Ade Armando mau beli lo nggak mau. Dia jual 4 juta lagi. Ya, oke. Nah. Kalau SBY kita nggak, cocok loginya nggak bisa disebut sebagai SBY juga gara-gara tertarik beli buku. Mungkin penasaran aja. Kayak emang se-euforia, seheboh apa sih kok bisa sama. Tapi dia udah beli.
Isunya sih udah beli Bang buku Jokowi White Paper. Ini kata kontra narasi. Ini kata kontra narasi. Soalnya saya lagi mikir dia tahu gimana ya bahwa SBY beli. Info ini apa orang dalam? Info 1. Ordal. Oke. Itu satu. Terus. Nah, bukti keduanya kata si narasi kontra lagi. Jadi si Pak Egy Sujana, orang yang pertama kali ngelaporin ijazah palsu Pak Jokowi itu pernah bilang, jadi kayak ada satu konferensi pers gitu Bang Noi. Nah, si Pak Egy ini pernah bilang kalau istilahnya Bu Mega itu menyiapkan dana sebesar 16 miliar bagi siapapun yang bisa buktiin kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Wow. Katanya begitu. 16 miliar. Wow. 16 miliar. Itu 7 keturunan bisa nggak Bang? Nyampe nggak Bang? 16 miliar. Wow. Nyampe sih. Nggak beli rumah di Menteng sih, habis sudah. Isunya sih begitu ya. Jadi kayak istilahnya bahkan si Pak Egy-nya tuh benar-benar yang ngomongnya tuh excited banget dan ya kelihatan emang jujur aja gitu, kayak dia bilang, iya jadi Bu Mega ini sedang menyiapkan 16 miliar dan kayak mungkin sayembara kali ya, bukan sayembara, semacam apa sih? Tapi itu ngomongnya waktu pas Pak Jokowi masih jadi kader apa enggak ya? Nah itu permasalahannya. Enggak, pasti udah enggak lah. Pasti udah enggak. Okay. Kan keramaian tentang ijazah palsu 2002. yang sekarang itu baru muncul lagi sesudah. Tapi kan Pak Egy-nya sendiri ngelaporinnya tuh 2002. Udah lama kan? Yang dulu, itu ada yang dulu. 2022 ya Bang? Ada yang sekarang, nggak mungkin yang sekarang itu. Nggak mungkin lah Bu Mega ketika Pak Jokowi masih jadi presiden, masih jadi presiden dan masih menjadi bagian dari tim dia nih, masih orang PDIP belum dipecat, terus kepada orang dia bilang, gue tawarin 16 miliar nih bagi orang yang bisa membuktikan kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Jadi intinya kayak siapa yang bisa memperlihatkan, membuktikan atau menemukan secara hukum ijazahnya Pak Jokowi itu palsu dikasih 16 miliar. 16 miliar. Kepengen banget ya Bu Mega. Dan ya menurut narasi kontra narasi itu tuh emang kelihatannya benar karena pasti Pak Egy ini ada tanda kutip kaitannya sama Bu Mega. Jadi kayak pasti entah ada percakapan internal atau apa dulu gitu loh. Dan katanya setelah adanya konferensi pers itu nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya, maksudnya PDIP tuh nggak ngerespon gitu loh Bang, kayak nggak membantah gitu, nggak bener nih gitu, jadi kayak diem aja. Makanya kontra narasi menganggap jangan bener nih gitu, karena kan kalau misalnya itu fitnah pasti langsung di bawah jalur hukum, istilahnya gitu. Saya juga merasa nggak mungkin loh Egy Sujana itu ngarang-ngarang. Karena terlalu berisiko kan kalau kamu mengarang itu tanpa ada bukti-bukti empirisnya. Iya sih. Karena kalau kamu ingat nggak, saya aja dulu bisa digugat 200 miliar. Iya. Padahal saya lagi bela Bu Mega. Tapi sedang meluruskan waktu itu sedang meluruskan, tapi saya menyebut nama Bu Mega. Nah sekarang bayangin nih kalau Egy Sujana berani-beraninya ngarang nih tentang Megawati. Tapi, nah ini gimana ya, kayak ketika Bang Ade yang membela Bu Mega malah disuruh dituntut 200 miliar. Nah ini si Egy yang terang-terangan ngomong Bu Mega bikin sayembara 16 miliar loh. Dan PDIP tuh bener-bener katanya nggak ada respon apa-apa. Ya makanya kan menyebabkan kita menduga gitu. Kayaknya sih hampir pasti artinya benar tuh ya. Benar apa nih? Ya Bu Mega pernah mengatakan bahwa barang siapa bisa membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, dia kasih 16 miliar. Sayembara kan kamu bilang? Itu konotasinya negatif atau positif? Ya negatif lah. Karena kalau tadi tuh kenapa aku nanya ini zaman di Pak Jokowi masih jadi kader atau enggak? Karena kalau misalnya jadi kader mungkin masih ada sifat dilindungi kan. Maksud aku 16 miliar aku nggak tahu itu nominal yang besar atau enggak buat Bu Mega. Ya besar lah. Cuma maksud aku karena satu besar. Rumah di Menteng. dapat. Tapi dengan nominal sebesar itu bisa jadi perspektifnya dua Bang. Satu, karena emang nggak mungkin makanya nominalnya besar. Karena dia pasti itu nggak mungkin. Nggak mungkin palsu, makanya dikasihnya nominal besar. Atau jangan-jangan emang beneran tantangan. Kayak seakan-akan serius nih PDIP, kayak ayo kita perjuangkan kebenaran. Itu konotasi negatifnya maksud aku. Iya, saya sih lebih menduga yang kedua ya. Negatif. Kalau sampai memang bayangkan loh kalau sampai ada orang yang bisa membuktikan, menunjukkan bahwa ini palsu, itu kan kemenangan
Megawati yang luar biasa, kemenangan PDIP yang luar biasa. Walaupun juga sebenarnya memalukan karena ini artinya presiden yang dulu lo pilih itu, yang lo ajukan menjadi calon presiden pada tahun 2014-2019 kan atas nama PDIP, itu sebetulnya adalah pembohong. Ya kan? Iya. Ya tapi benar juga sih, ada dua kemungkinan nih. Dia tuh sebenarnya menawarkan 16 miliar untuk melindungi Jokowi, atau dalam rangka justru membuktikan bahwa Jokowi itu pembohong. Kedua sih. Karena nominalnya nggak main-main. Iya. Iya. Ya saya sih menduga yang kedua. Iya. Kamu juga kan? Tapi Nona ini sebagai seorang Tapi solehah, tergantung timeline. Iya, makanya gue bilang timeline. Karena kalau misalnya itu kan itu kejadiannya kalau udah nggak jadi kader partai, udah pasti yang kedua mungkin. Udah pasti yang kedua. Tapi kalau misalnya itu aku yakin sih memang. Kalau itunya sih, gini orangnya Egy Sujana. Ya, Egy Sujana itu adalah orang yang anti Jokowi. sejak kapan tuh? Oh, sejak lama. Kalau itu sejak lama, nggak pernah dia mendukung Jokowi kan. Terus dia menyebut tadi kan dia dapat dari Megawati sendiri kan. Iya. Kira-kira gitu kan. Ya nggak mungkin lah kalau dia berada di kubu berseberangan, dia bercerita tentang apa yang ditawarkan oleh Megawati. Oke. Kayaknya. Kayaknya. Tapi anyway, ya itu menurut saya adalah sebuah fakta yang menarik paling tidak bahwa Megawati menawarkan 16 miliar bagi orang yang bisa membuktikan Jokowi itu ijazahnya palsu. Great. Nah, bukti ketiga apa nih? Ya, dulu aja. Aku agak takut nih sama yang ketiga ini. Oke. Jadi ini Waduh, bukti ini yang Ibu Soleha. ketiga ada Tapi takut kok. menyeret nama Mas Guntur Romli. Waduh. Jadi ini Saya juga nggak komentar ya. nggak, karena di video kontra narasi ini mengutip video Bang Ade yang LAA tentang Mas Guntur Romli. Jadi katanya Mas Guntur ini pernah ngomong kalau misalnya Pak Jokowi jangan bertindak seperti Pinocchio yang terus mengelak dan akhirnya bohong. Udah tunjukin aja ijazahnya gitu. Itu Guntur yang bilang. Iya, dan kontra narasi ini tuh ngutip dari omongan Bang Ade di LAA, di Logika Ade Armando, kayak istilahnya sebenarnya Mas Guntur tuh, saya percaya Mas Guntur itu orangnya sangat-sangat membela Pak Jokowi, cuman karena beliau ini posisinya juru bicara partai. Oh iya. Ya kan? Jadi istilahnya kayak dipaksa untuk Profesional. dan seolah tampil di depan kalau beliau ini mewakili PDIP yang sangat mendesak ijazah Pak Jokowi ditampilkan gitu. Jadi kayak bukti berapa nih? Ketiganya istilahnya perubahan yang cepat dari si jubir PDIP ini, Guntur Romli. Perubahan sikap. Dia diperintah kali ya. Bisa jadi. Oke, buat penonton harap diketahui Guntur Romli itu dulu teman saya, satu geng. Ya, tim Cokro TV juga. Tim Cokro TV. Waktu itu kalian udah ada nggak? Udah. Udah ada. Jadi kenal ya sama Guntur Romli. Sohiban kan? Enggak, aku ya oke lah. Udah agak-agak menuju keluar, Bang. Oh iya, udah hampir keluar. Iya. Udah hampir keluar, kalian baru masuk atau Kalau aku kalau dia kan ini penunggu. lebih awal. Ya. Gimana, Bang? Jadi waktu itu Guntur Romli itu sampai tahun sebelum 2023 ya, kalau nggak salah. Itu adalah pecinta Jokowi tulen. Pembela Jokowi lovers ya. Dan karena itu saya yakin lah kalau soal ijazah palsu, dia termasuk orang yang juga tahu bahwa Jokowi itu ijazahnya asli, tidak ada cukup bukti, ya. Karena kan munculnya isu ijazah Jokowi palsu itu udah lama. Iya Jadi sih, ketika Guntur itu adalah pendukung Jokowi, dia udah tahu tuh bahwa ada tuduhan itu. Dan seingat saya sih dia termasuk orang yang menganggap bahwa ngarang aja nih orang-orang yang nuduh ini. Dan bahkan Mas Guntur pun sempat bilang katanya, ya emang sih sebenarnya secara hukum juga presiden gak ada kewajiban buat nunjukin ijazahnya, cuman ya tolonglah tunjukin aja demi menghindari kecurigaan yang berkepanjangan katanya. Iya, itu kan sebetulnya memang logika yang saya rasa seharusnya tidak datang dari seorang yang
berwawasan luas gitu loh. Kan gini ya, ini buat Cindy sama Noe sama penonton. Kenapa Pak Jokowi kan dituduh ijazahnya palsu? Iya. Kenapa justru dia yang harus membuktikan kepada orang lain bahwa ijazah dia asli? Ini kayak gini. Taruhlah saya menuduh Cindy berselingkuh dengan seorang pria beristri. Iya. Ya, misalnya gitu ya. Saya nuduh nih. Iya. Cindy tuh selingkuh nih, pelakor. Ya. Kan saya dong. Tapi enggak ya, dia selama dia ini simulasi. Dia nih single nih sekarang. Buat pria-pria terutama Nasrani ya. Pria-pria Nasrani yang tertarik sama Cindy bisa kirimkan CV di bawah. Kok pakai CV? Bisa lanjut aja. Gimana, Bang? Dan portfolio. Nah, ya jadi kalau saya menuduh itu kepada Cindy dan saya ngomong sama Noe, yang harus saya lakukan adalah membuktikan bahwa dia itu pelakor. Ya jadi yang memfitnah, yang membuktikan. Yang menuduh. Yang menuduh yang harus menunjukkan apa buktinya. Betul. Masa dia yang harus menjelaskan? Enggak, saya nggak berselingkuh. Buktinya apa? Ya kan saya nggak berselingkuh. Iya. Gimana Nah, membuktikan? maksudnya iya, dan itu kan merusak pola ya Bang kalau emang itu diturutin ke depannya. Jadi orang gampang asal nuduh. Betul. Terus nanti kita yang dituduh jadi repot harus tunjukin. Padahal harusnya kita harus pertahankan yang nuduh harus membuktikan dulu. Betul. Jangan yang nuduh terus minta bukti sama yang dituduh. Iya. Dan mungkin Gimana? Kayak perubahan sikap Mas Guntur ini juga apa ya? Mungkin kalau aku ngelihatnya kayak kok bisa ya? Karena terlepas dari mungkin posisi dia jubir PDIP, karena kan kalau yang dibilang Bang Ade sebagai sahabatnya dulu kan Mas Guntur tuh nggak gitu loh. Yeah. Maksudnya sangat-sangat membela Pak Jokowi, tapi kok kayak nge-switch banget jadi membenci. Sebenarnya ada apa nih gitu? Apa karena ada sesuatu di balik itu, atau memang ada keterpaksaan, atau dari apa yang dia yakini selama ini apa? Karena berubahnya tuh benar-benar yang 180 derajat gitu. Iya. Dan sebenarnya sederhana. Yang tadi itu ya, kalau Anda berwawasan cukup luas, Anda tahulah dengan logika yang tadi disebut Noe itu, ya lu dong yang buktiin. Yang menuduh itu yang buktiin. Kamu pencuri. Masa yang ditanya adalah si pencurinya, mana bukti bahwa kamu bukan mencuri. Enggak dong, yang menuduh itu yang harus bilang bahwa saya kehilangan apa, sekarang dia ada di mana, bla 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 bla. Itu buat saya memang ya saya rasa memang Guntur melakukannya karena dia orang PDIP. Maka dia harus mengatakan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Tuh. Ya ini kan menambah kecurigaan kita tentang PDIP nih ya. Begitu orang masuk ke PDIP, dia menjadi orang yang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu. Jadi kayak apa yang diyakini tiba-tiba hilang terus berubah gitu, sesuai kepentingan partainya. Logikanya ini nggak sih, kayak misalnya orang ada satu anak misalnya netral dan dia nggak sama sekali nggak terlibat dalam masalah apapun, ada di sisi lain ada satu geng yang dia terlibat sama ada satu anak lain nih. Nah si anak ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba gabung ya sama kita, gabung nih, padahal dia masih netral awalnya, terus tiba-tiba diajak membenci si anak ini. Iya kan, maksudnya sesederhana itu gitu loh. Kayak nggak membenci nggak apa-apa, tapi disuruh ngomong dia juga ngomong. Iya sampai di titik itu gitu kan. Maksudnya kan sebetulnya gini, apa brainwash juga ada. Ya mungkin karena tekanannya terlalu berat. Ya, maksud saya gini, Guntur tuh sebetulnya gabung dengan PDIP itu lebih karena dia marah partai lamanya itu kan PSI, itu mendukung Prabowo. Ya udah nggak apa-apa, kalau dalam pandangan saya that's okay, karena kamu nggak suka lagi sama PSI karena PSI mendukung Prabowo. Sekarang gue pindah aja. Dan di masa itu emang orang banyak yang bersilih ganti kan, karena waktu itu dukungan-dukungannya berbeda gitu. Kayak misalnya dari partai ini ke partai ini ke waktu itu memang jelas banget. Tapi dalam hal PSI dan PDIP itu kan jelas banget. Iya beda. Tadinya PSI itu mendukung Jokowi, dari dulu selalu mendukung Jokowi, dan kemudian mendukung Ganjar. Tapi ketika PSI ditendang oleh PDIP agar tidak lagi mendukung Ganjar, kan terpaksa mundur. Dan kemudian memilih Prabowo. Nah, Guntur ini marah kenapa PSI dukung Prabowo. Dia gabung sama PDIP. Tapi kan nggak perlu juga dong dia kemudian
fitnah-fitnah Jokowi. Iya. Kan yang lo nggak suka tuh bahwa PSI gabung Prabowo. Jadi apakah bisa dibilang rasionalitasnya menghilang? Bisa jadi. Yang jelas dia tidak lagi kelihatan seperti Guntur yang lama. Oh. Itu yang saya maksud dengan video LA saya ya. Nah, cuman kan sekarang dipakai sama kontra narasi sebagai bukti bahwa tuh kan udah Bu Meganya begitu, udah jubirnya begitu, semua jadi ya. Oke, itu 3. Nah, bukti Yang keempat ini mirip sebenarnya sama yang bukti nomor 1, Bang. Tapi kan waktu pas bukti nomor 1 tadi kita bahas Bu Meganya. Nah ini anak buahnya lagi Pak Deddy Sitorus. Oh, ya nggak mirip dong dengan Megawati. Maksudnya gini, polanya sama, Bang. Jadi memang Pak Jokowi yang disuruh nunjukin. Jadi dia itu kayak semacam bilang, heran. Dia tuh heran kenapa seorang mantan presiden itu harus repot-repot lapor polisi. Karena ada yang menuding ijazah palsu. Nah, si Deddy ini mau bilang harusnya ketika ada orang yang menelaah, ya tinggal tunjukin aja ke publik ijazahnya. Ya. Itu kan jadi mirip tuh kan, Bang. Mirip. Kayak maksudnya argumennya sama lah. Argumennya sama. Iya. Cuma dia ada sedikit ngomong mantan presiden gitu ya. Maksudnya kan dalam hal ini mantan presiden punya hak sipil ya, Bang. Maksudnya kayak kalau dia dia menyebut mantan presiden kenapa? Lapor polisi. Maksudnya kalau ijazah lo lagi ditelaah sama seseorang, lo tunjukin aja, jangan repot-repot lapor polisi. Ya kan itu. Enggak dan itu. Ya, ini lagi-lagi nih kehilangan akal sehat nih. Deddy Sitorus. Maksud saya gini, kalau orang difitnah berulang-ulang kayak kamu bilang, ya hak dia dong untuk mengatakan. Dan fitnahnya juga keterlaluan banget nggak sih? Keterlaluan. Dan sebenarnya kan ini udah berlangsung lama dan dibiarkan awalnya kan, karena emang udah ketebak narasi publiknya. Kalau misal dituntutnya dari dulu, bilang parah presiden menuntut warga negaranya sendiri. Iya. Sekarang kan jadi apple to apple karena sesama warga negara ini kayak kan orang lupa tuh. Orang lupa bahwa Jokowi baru mengajukan laporan ke polisi itu setelah dia turun dari kursi presiden. Tandanya apa? Panik. Oke. Tapi memang ya itu Deddy Sitorus juga sebetulnya pinter orangnya, cuman barangkali karena saking PDIP-nya loyal kali ya. Ya mungkin karena dia harus memperjuangkan apa yang dikatakan ibunya tuh, Bu Megawati tadi. Maminya. Ya dia harus juga bersuara dengan cukup keras, tapi ya jadinya memalukan kan. Karena logikanya jadi nggak jalan. Kenapa orang nggak boleh ngelapor ke polisi? Tinggal tunjukin aja, pun kalau nunjukin juga ada ininya, prosedurnya gitu loh kan. Kalau Pak Jokowinya nggak mau kan urusan dia juga. Iya. Saya memilih untuk melapor ke polisi. Saya nggak mau datang terus bikin konferensi pers. Inilah ijazah saya. Ya kan nggak perlu begitu. Ya kalau tadi dibilang kalau mau apple to apple, benar-benar harusnya di semua presiden dari awal tunjukin ijazahnya gitu kan. Cuma kan masalahnya ini adalah termasuk bagian dari privasi ya. Iya, maksud saya adalah kalau menunjukkannya, tapi kan UGM sudah menunjukkannya ke polisi. Iya. Kalau menurut aku Bang, Noi, jika sebenarnya mungkin Pak Jokowi itu pengen banget nunjukin, tapi dia tuh pernah bilang di dalam bukan satu wawancara sih, jadi ada media kayak sowan ke rumahnya di Solo itu kunjungan. Nah itu tuh Pak Jokowi bilang kalau misalnya dia nggak bisa ngasih gitu aja karena kan nggak ada perintah dari pengadilan sama polisi gitu. Nah menurut asumsi pendapat aku ya, mungkin dia sebenarnya pengen banget nih nunjukin deh biar kelar deh, tapi kan nggak ada perintah pengadilan gitu loh. Atau dia nggak yakin. Kan berulang kali orang bilang emang kalau ditunjukin nih misalnya gini, nih Roy ya lihat terus foto nih gitu kan misalnya. Emang akan berhenti? Nggak juga. Iya, dan pas di Solo pun juga bener-bener ditunjukin Bang, cuma nggak boleh difoto. Iya, itu yang perlu diingat juga. Iya. Jadi sudah pernah ditunjukin, tapi nggak boleh difoto karena belum ada perintah resmi dari pengadilan gitu. Oke. Terus udah 4 nih. Udah 4. 5? Yang kelima ada Diana Pitupulu. Aku nggak tahu ini siapa Bang. Hah? Adiana DPR RI. Oh, sumpah. Oh maaf ya, saya nggak tahu. Maaf ya, nggak apa-apa. Rakyat saya sendiri. Maaf ya itu bukan wakil kamu.
Oh iya. Mungkin wakil yang lain. Iya Nggak maksud ngerti. saya. Ya Wakil kan daerah rakyat sebelah bukan daerah mana gitu. kamu. Oke. Jadi waktu itu dia pernah nyinggung juga Bang. Tapi dia partai mana ya? Aku lupa. PDIP juga. PDIP Oke. ya Allah. Makanya emang gak kenal, beneran gak kenal Bang. Beneran gak kenal. Positive thinking Nggak, mungkin tuh wakil gini. rakyat bagian Ini mana. lagi bicara tujuh apa sih? 7 pihak lah ya atau 7 alasan lah ya. 7 Atau alasan. 7 hal yang menunjukkan bahwa Benteng, ya, banteng. Banteng terlibat gitu. Iya. Oke, yang nomor 5 adalah Adian. Iya. Ada Nabi Tupulo. Dia Adian tuh bilang, muncul di acara TV. Maaf ya Bang. kita ketawa ya. Terus dia bilang, katanya kalau soal ijazah itu terjawab, itu akan menjawab kepentingan para mahasiswa yang berjuang bertahun-tahun belajar di kampus. Jadi maksudnya, Iya. kalau misal terbukti ijazah palsu ini mencederai kayak mahasiswa-mahasiswa kali ya yang Yang udah belajar. belajar. Oh iya, setuju. Kalau ini palsu kan? Iya. Yang skripsi dilempar sama dosennya. Iya. Ini coret halaman. Tapi kalau palsu, Iya. kalau palsu ya kita semua tersinggung, kita juga marah. Saya juga marah. Saya itu mundur jadi pendukung Jokowi. Iya, Saya akan terbukti. mundur menjadi pendukung Jokowi kalau terbukti bahwa itu memang palsu. Kalau Kalau Kalau. cuman kan ini UGM Tapi kan segala macam bukti yang ada justru mengatakan itu asli. ya sebenarnya balik lagi kali ya kayak banyak banget yang mungkin komen tunjukin aja ijazahnya gitu-gitu dan ada komen balasan yang lebih banyak ya waktu itu di sosial media itu yang lagi rame kayak soal isu ijazah Pak Jokowi dan banyak yang balas komen gini Bang kayak ya kalau ditunjukin juga emang lu percaya Iya. gitu kan jadi kayak Enggak ada kewajiban bagi Jokowi untuk menunjukkannya kepada publik. Itu udah Iya. clear. jadi ya Kalau dipaksa oleh polisi baru bisa. Iya. Dipaksa oleh pengadilan baru bisa. dan lagi-lagi nih balik lagi ke pola apakah kan ini Pak Adian ini part of PDIP ya kan Iya. jadi Iya, ya tadi sebenarnya polanya sama aja Udah sama aja, itu. sama. Megawati, siapa tadi? Deddy Sitorus, Adian Mas Apitupulu, Guntur, Mas Guntur semua Mas sama. Oke. masih satu geng yang sama gitu Nomor 5, nomor 6. nah bukti keenam ada Bang Ade tuh nih mungkin kenal sosok Faisal Assegaf nggak tahu kenal. aku. Tapi itu bukan PDIP. ya itu Siapa katanya gengannya bagian dari Roy Suryo CS yang ini ya yang Dia maju tuh yang sekarang sebetulnya dia kemarin Anak tuh abah? dia lebih tepat anak abah ya. Kenapa sih harus langsung tudingannya ke situ? Iya, lebih tepat dia itu ke anak abah. Dia tuh lebih Islam gitu loh. Oh, konservatif ya kan namanya. Iya oke. Namanya Faisal Assegaf kan. Nah, jadi Mas Faisal ini itu tuh diwawancarain di Metro TV soal ada judul kontroversi mediasi kasus ijazah Pak Jokowi. Nah, si Faisal ini nuding kalau PDIP sama Partai Demokrat ada kong kali kong, ada main-main gitu soal dibalik penyebaran isu hoax ijazah palsu Pak Jokowi. Apa buktinya dibilang? Jadi ya Pak Faisal ini nuding kalau PDIP dan Partai Demokrat ini yang jadi dalang dibalik serangan ijazah palsu dan ke Pak D dan Mas Gibran. Jadi nggak cuman Nggak, tapi apa yang dia bilang sebagai itu kan tuduhan yang serius kan? PDIP sama Demokrat gabung nih. Ya sebenarnya sih kalau aku nggak nemu bukti ininya apa ya di Jadi itu emang kontra narasinya cuma ngucap aja gitu. iya kayak cuman ya ini terlibat nih gitu. Jadi mohon maaf kalau ini salah ya Bu Mega atau siapapun, ya salahin kontra narasinya. Salahin kontra narasi. Jangan sindinya. Bukan kontra narasi kata Faisal. Oh iya. Kontra narasi itu ngutip Faisal. Oke Faisal. Oke. Nah jadi istilahnya sih Nggak, zaman sekarang soalnya orang tuh emang gampang bener. Ngomong. ya nuding ya. Kayaknya mereka itu bekerja sama. Apa buktinya? Ya terasa lah. Saya ada feeling gitu. Ada feeling gimana coba? Nah intinya itu tuh pas di wawancara itu si Pak Faisalnya nih bilang kalau ya sebenarnya isu ini nih itu ada muatan politik dan ini tuh tanda kutip mainannya PDIP. Ya. Kata Pak Faisal. Atau Pak Faisal. Jadi kayak intinya Pak Faisal bilang di wawancara itu ada indikasi keterlibatan PDIP sama Partai Demokrat. Jadi kayak collab gitu loh Bang. Mungkin. Cuman ya kita kan harus bicara dengan menggunakan bukti kan. Kalau nggak ada buktinya ya kita bilang terima kasih atas masukannya. Karena Pak Faisal juga bilang kalau ini semua itu ada intervensi dari Bu Megawati. Iya, tapi apa? Iya. Nah itu kita gimana Pak Faisal? Apa kira-kira? Iya. Oke. Nomor 6, nomor 7.
Nah, kita waktunya udah mau habis soalnya. Oh iya. Alasan ditujunya adalah ya soal si Bitor. Bitor Suryadi yang keceplosan di sebuah wawancara. Katanya dia bilang, gimana sih, tokoh politik kayak Patra, bahkan Bitor ngaku banyak caleg PDIP pakai ijazah palsu. Kayaknya ini pernah kita bahas ya, Bang, di KB. Mas Patra itu yang apa, dia ahli hukum ya? Atau Patra yang mana ya? ada ahli hukum gitu dia? Nggak, Patra itu ngapain dia sama Bitor? Dia tuh kayak, ini kan istilahnya lagi ngomongin soal ijazah palsu. Nah, jadi kayak didesak terus gitu loh sama Bitor. Kayak Mas Patra nih bilang kalau ini ada keterlibatan Bu Megawati apa nanti, tapi dia cuma nanya aja gitu Ini loh. Patra ini orang PDIP? Oh enggak. Oh enggak. Dia wawancara ya? Dia tuh yang wawancara Bitor. Ya, dia kayaknya yang ini deh, lebih ke membela ijazah Pak Jokowi asli gitu. Nah, Bitor bilang bahwa, dan Bitor bilang enggak, ini sama sekali nggak ada intervensi Bu Megawati. Nah, karena didesak terus, tiba-tiba dia keceplosan ngomong, enggak, itu semua caleg PDIP sebenarnya ijazahnya. oh iya, kalau itu aku ingat. Dia bilang tuh banyak, bukan semua. Banyak. Dia bilang banyak. Banyak diksinya caleg-caleg PDIP yang memang pakai ijazah palsu. Ya memang Bitor nih agak, ngapain lo ngomong di publik, taruh begini ya, taruhlah benar ya, di masa itu, di masa dia banyak orang-orang PDIP yang pakai ijazah palsu. Pertama, tapi ngapain juga lo omongin sekarang? Jadi Mas Patra dia pasti maksudnya adalah, jadi sangat mungkin Jokowi juga pakai ijazah palsu. Karena caleg-caleg PDIP yang lain banyak yang pakai banyak itu. Iya. Tapi gimana dengan anggota-anggota DPR sekarang PDIP yang sekarang ada nih, apakah mereka juga pakai ijazah palsu? Kan jadi ikut terkena apa namanya, tuduhan itu. Emang banyak kok orang-orang PDIP yang pakai ijazah palsu. Tapi yang dipermasalahin Puan Maharani gimana? Tapi kalau Puan Maharani saya yakin dia lulus dari UI, soalnya saya mahasiswa, saya dosennya, dia mahasiswa saya. Oh iya. Iya. Wow. Jadi saya nggak meragukan. Kalau ada orang yang meragukan ijazahnya Bu Puan, saya akan bilang berhadapan sama saya gitu, Bang. Berhadapan sama saya. Saya akan bela Puan itu. Nah, nilainya berapa, Bang? Nilainya nggak tahu. Penasaran. Jadi dia nggak bodoh, Yang dipermasalahin Mas Patra ini adalah, dia nanya, berarti ada intervensi dong dari Bu Mega. Nah, si Mas Bitornya ngebantah, nggak ada gitu. Cuman Mas Patra ini nanya lagi, kenapa kalau misalnya nggak ada, kok waktunya lu, jadi kan gini, si Mas Bitor itu kan kayak nge-tweet gitu di X, ini ada apa sih rame-rame soal ijazah palsu bla bla bla, coba tolong dong jelasin ya, kayak gitu. Nah, ternyata timingnya itu pas banget sama yang tadi, yang Bu Mega pembukaan di rapatnya itu. Kalau ini tunjukin aja gitu. Nah, maksudnya pas banget Bu Mega udah ngomong, kok lu nge-tweet gitu. Si Bitor ini. Iya, jadi kayak lu diintervensi apa gimana nih? Dan kayak rasanya tuh emang dicicil-cicil gitu gak sih? Selalu kayak ada satu yang dulu, satu bahas satu. Yeah. Jadi emang kayak patternnya tuh, isu ini emang selalu dijaga ya, Bang, dijaga untuk agar selalu terus hidup. panas. Iya. Kayak iya nggak sih, kayak misalnya nih nanti lu nge-tweet nih, ini tanggal segini, ntar ini si ini tanggal segini gitu. Ya saya sih nggak tahu apakah itu betul-betul Nggak tahu orkestrasi ya, Iya, by design atau. Ini kan hanya dugaan. Ya, tapi memang dari paling tidak 7 yang tadi sudah disampaikan itu menunjukkan betapa memang PDIP kepengen banget ya, ingin menghabisi Pak Jokowi dengan menggunakan tuduhan ijazah palsu ini. Mereka betul-betul, tapi kalau dikatakan bahwa mereka itu menjadi kayak dalang gitu ya, itu ya nggak, kayaknya sih gitu. Cuma kayak seakan-akan mungkin orang yang ikut menunggangi juga gitu ya, Bang. Ya, jadi kayaknya nih ya, saya lebih percaya bahwa sebetulnya memajukan itu adalah betul Roy Suryo, Tifa sendiri ya, murni ya. Mungkin nggak sendiri, gitu. Karena Roy Suryo, Tifa, Rismon, siapa tadi yang satu lagi yang bukan yang bilang ada 16 miliar itu, Egy. Itu barangkali masing-masing orang itu secara terpisah-pisah memang berusaha menyerang Jokowi dengan isu itu. Nah, itu kemudian dimanfaatkan. Jadi kayak sebenarnya caranya beda, tapi pattern, pola, dan ibaratnya mereka satu circle kan. Ya,
Satu circle bukan teman sepermainan ya. Bukan, ya kayak ya kita menyerang Pak Jokowi gitu kan. Iya. Kita menyerang Jokowi dan itu diulang-ulang tuh oleh Guntur, oleh Dedi, oleh Dan orangnya kayak itu-itu aja kan Bang maksudnya. Ya juru bicara kan orang itu aja. Tapi Bang Ade masih percaya nggak bahwa tetap ada orang di baliknya Roy Suryo lagi? Ada. Iya, karena aku merasa Roy Suryo tuh kan tetap ada di Roy Suryo CS itu tetap ada di masa waktu itu emang laris banget si isu ijazah palsu ini sampai akhirnya agak sepi. Tapi mereka tetap bisa eksis gitu maksud aku pasti ada dalangnya gitu. Pasti. Kayak maksudnya mastermind ya. Iya. Kayak tiap hari tuh ada aja yang betul. Ya entah ininya lah apanya. Jadi Tapi saya juga percaya bahwa mereka tidak dipimpin oleh satu mastermind. Ada banyak mastermindnya. Yang berkomplotan. Yang belum tentu bekerja sama, belum tentu berkomplot, masing-masing berjuang untuk kepentingannya masing-masing. Di belakang Roy Suryo ada orang, di belakang Rismon ada orang, di belakang Tifa ada orang, di belakang Egy ada orang. Yang purpose-nya tetap satu, menjatuhin Jokowi. Yes, atau menjatuhkan Gibran. Ya? Yang menjatuhkan keluarganya. Enggak, maksud saya gini. Kalau menjatuhkan Jokowi sekarang kan sebenarnya nggak ada gunanya. Iya. Itu udah lewat kan? Yang paling menjatuhkannya Mas Gibran. Yang possibility maju. Jangan sampai nama Jokowi tetap harum sehingga ketika nanti pada 2029 Gibran maju dan orang tetap mencintai Jokowi, maka orang tetap akan memilih Gibran sebagai misalnya wakil presidennya Prabowo. Karena pun kalau kita ngelihat track record Pak Jokowi, ya meski udah lama nggak menjabat, tapi tetap ya namanya eksis Bang kan yang jadi anggota Dewan Ekonomi Dunia itu kan. Maksudnya Bloomberg ya. Jadi kayak ya mungkin ada salah satu tujuannya untuk membuat citra Pak Jokowi buruk di mata internasional apa gimana juga kita Iya, tapi tujuan akhirnya bukan menjatuhkan nama Jokowi di dunia internasionalnya. Kalau dia jatuh, maka Gibran ikut jatuh. Iya, itu sih. Oke? 2029. Saya rasa udah cukup nih kita ngomongin 7 ya. Iya. Kita menggibah 7 bukti yang buktinya nggak tahu valid apa enggak. Enggak, tapi itu benar. Tapi itu ya untuk menunjukkan bahwa PDIP itu memang bermain. Ya. Iya. Semua cocok lagi itu 7 Tapi nih. emang terbukti karena kan judulnya 7 bukti benteng bermain, bukan dalang ya kan. Oh iya. Kalau bermain ya. Kalau bermain ya. Jadi kita setuju sama kontra narasi ya. Iya. Mantap. Oke, itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa komen, like, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.